ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah ibadah salat Idul Adha pada esok hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020 yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1941 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dengan penuh kesabaran dan ketakwaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensiarkan agama Allah, ialah agama Islam yang kita cintai sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan cintai, dua peristiwa penting yang tidak bisa terlepas. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan cintai, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari kegiatan Hari Raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah korban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah SWT tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umatnya. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, termasuk jamaah haji Indonesia tahun 2020, tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah karena pemerintah Indonesia menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertularnya virus corona. Pemerintah Saudi Arabia pun mengizinkan jamaah yang ada di Saudi Arabia dan jamaah asing yang ada di sana. Bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2020, keputusan ini sangat berat dirasakannya. Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ONH atau ongkos naik haji, namun giliran saat keberangkatannya ia mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Pertama adalah bagaimana kita menjaga jiwa dan hati untuk selalu bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbiru innallaha ma'asy-syadiqin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji, di mana dalam ibadah haji kesabaran juga bisa menjadi tolak ukur mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan serta kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mampu melewati rangkaian ibadah yang membutuhkan kekuatan mental dan fisik, seperti ibadah sa'i, ibadah tawaf, wukuf di Arafah, dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya.
untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini artinya akan menjadi wasilah kemakburan haji kelak. Anak-anakku yang Bapak sayangi, hikmah kedua, kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, subhanallah, Subhanahu wa taala telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencari orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji di tahun ini, para calon jamaah haji Indonesia harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diwakili dengan kepasrahan. Karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang kita cintai, berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban rukun haji. Simbol pakaian ihram yang warna putih yang dipakai jamaah haji pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayat yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan itu akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dan lebih beribadah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi ini adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat kita yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Korban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukan mutlak milik kita sendiri. Tapi harta dan materi dunia hanya titipan Allah SWT semata, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah SWT sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak akan mampu menghitungnya. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Quran surat An-Nahl. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga mampu semakin dekat kepada Allah SWT. Hal ini selaras dengan makna korban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kariba yaqrabu, kurban wa kurbanan, yang artinya sehingga korban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah korban tersebut. Selama pandemi, hikmah pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah kedua, hikmah horizontal, kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Wallahu a'lam. Demikianlah ceramah dan nasihat singkat yang dapat Bapak Guru sampaikan, khususnya kepada Bapak Guru sendiri dan umumnya terhadap anak-anak murid SD 12 Mataram dimanapun berada. Mudah-mudahan
Uraian singkat ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.